Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana keseharian Rasul, wabil khusus fisikli Rasulullah SAW yang diceritakan dari kitab As-Samadil Muhammadiyah. Hadatsana Ahmad bin Abdah Al-Dhabiyu Al-Bisriyu wa Ali bin Hajar wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa Abu bin Abi Halimah wal makna wahid. Menceritakan Ahmad bin Abdah Al-Dhabi Al-Bisri dan Ali bin Hujrin, kemudian Abu Ja'far yaitu Muhammad bin Husain wa huwa ibnu Abi Halimah, dan dia adalah anak laki-laki dari Abi Halimah. Wal makna wahidun, dan pengertiannya sama, yaitu satu saja. Qalu hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Kufrah, menceritakan Isa bin Yunus menerima dari Umar bin Abdullah yang diperdekakan oleh Kufrah. Qala hadatsani Ibrahim bin Muhammad bin Waladi Ali bin Abi Thalib, menceritakan kepada saya Ibrahim bin Muhammad dari salah satu anak Ali bin Abi Thalib. Qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu qala, kata Walid yaitu Ali bin Abi Thalib, qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu qala, ketika Sayyidina Ali mau menyifati Rasulullah SAW, dia berkata, lam yakun Rasulullah bitawilil mumakkit. Rasul itu postur tubuhnya tidak terlalu tinggi yang menjulur, wala bil qasirir mutaraddid, dan juga tidak pendek yang sangat pendek sekali. Jadi posisi postur tubuh Rasulullah SAW yaitu badannya sedang saja, tidak terlalu tinggi menjulang, tidak terlalu pendek misalnya kontet, mohon maaf. Wa kana ram'atan minal qaumi, dan dia adalah yang pertengahan daripada satu kaum. Lam yakun bil jadil qatati wala bisabti, dan rambut Rasulullah SAW tidak keriting, wala bisabti juga tidak terurai. Jadi tidak terlalu keriting seperti orang-orang yang berlebihan. Misalnya kalau ras tertentu, mohon maaf, misalnya orang-orang kulit hitam, misalnya rambutnya itu biasanya keritingnya kribo misalnya, tidak berlebihan begitu, tidak terlalu juga Rasul rambutnya itu menjuntai. Karena dan perojilan, tetapi rambut Rasulullah SAW itu keriting tetapi terurai, jadi sedikit ikal, tidak keriting seperti biasanya ketika kelihatan pendek, ketika ditarik justru rambutnya itu panjang, tetapi Rasul rambutnya itu ikal, yaitu sedikit keriting tetapi menjuntai. Walam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami, dan Rasul pun tidak terlalu gendut, kemudian tidak wala bil mukalsami, dan tidak gempi ataupun tembem pipinya tersebut. Rasul tidak terlalu gendut, kemudian tidak juga gembem. Wa kana fi wajhi tadbiru abyadun musyarabun, dan di wajahnya tersebut berwarna kuning langsat. Ada ajul ain ini yang hitam kedua bola matanya. Jadi posisi Rasulullah SAW, postur tubuh Rasulullah SAW
tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek konten, kemudian tidak juga rambutnya yang ikal yang terlalu berlebihan, keriting kribo misalnya, tetapi ikannya terjulur, walam yakun, dan Rasul pun bil mutohami, Rasul pun tidak terlalu gendut dan tidak gembem, ya mohon maaf kelihatannya. Tetapi posisi Rasulullah SAW wajahnya itu kuning langsat, ya yang paras tampan, yang mempunyai warna kulit yang kuning langsat, kemudian kedua bola matanya hitam. Adabul asbari, kemudian yang lentik daripada bulu matanya. Jalilul musashi, dan kemudian bagus tabiatnya. Wal katadi, dan kemudian pundaknya. Ajradudu masyrubatin, kemudian yang mempunyai bulu dada. Jadi Nabi itu bagaimana yang diperlihatkan badannya sembada, kemudian mempunyai bulu dada, berparas tampan, kemudian rambutnya sedikit ikal menjulur, kemudian kedua kelopak matanya lentik, kemudian warna matanya hitam. Kemudian syasnul kafaini wal qadaim, tidak masa talakoa ka'annama yanhaqqa bisobabi. Kemudian kedua tampah Rasulullah SAW begitu besar bulat, tidak masa talakoa ka'annama yanhaqqa bisobabi. Apabila Nabi berjalan, maka Nabi diibaratkan yanhaqqa bisobabin, yang turun ke lumpur. Jadi seperti ada gerakan. Nah, ketika orang yang masuk ke dalam lumpur, tentunya yang tadinya dari atas dek. Nah, jadi kemana? Ke bawah, menunjukkan daripada hadis mati Rasulullah SAW, dari cara berjalannya pun begitu berwibawa. Kemudian wa idza dapat tamaan, apabila Nabi melirik, maka melirik seluruhnya. Mohon maaf, bukan berarti tidak bisa melirik kepalanya saja, tetapi lebih berwibawa ketika melirik seperti ini. Kedua semua badannya misalnya melirik, bukan hanya menengok kepalanya saja. Baina kata baik kata nubuwah, dan antara dua daripada hasta Rasulullah ataupun punggung Rasulullah ada ciri daripada kenabian, bahwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sodron, sebaik-baik manusia daripada dadanya, badannya. Nah, jadi dada Rasulullah SAW yang paling terbaik, yang paling sempurna. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan yang lebih paling baik daripada manusia lahjatan akan intonasinya. Jadi intonasi berbicara Rasul sangat jelas, melebihi kejelasan, melebihi kebaikan daripada manusia pada umumnya, mempunyai kelebihan dalam berbicara sebagai orator urung, sebagai orang yang berwibawa dalam berbicara. Wa alyanuhum arikatan, dan lebih lembut daripada manusia daripada perwatakannya. Wa akramuhum isyratan, dan paling mulia pergaulannya. Pergaulan Rasul sangat terjaga. Kemudian karakter Rasul, tabiat Rasul sangat lembut, kemudian mempunyai intonasi, kata-kata dalam menuturkan ucapannya sangat paling baik daripada manusia yang lainnya. Man ra'ahu badihatan habahu, barang siapa saja yang melihat Rasulullah SAW, maka tidak akan berpikir panjang habahu untuk menyukai Rasulullah. Jangankan seorang
perempuan lawan jenis, seorang laki-laki pun apabila melihat seorang laki-laki yang mempunyai postur tubuh yang sempurna, wajahnya tampan, berkulit kuning langsat, kemudian rambut ika yang terjulur, kemudian matanya yang hitam, kemudian kelopak matanya yang lentik, mempunyai dada yang bidan, kemudian ada bulu dadanya yang lebat, berkulit kuning langsat, yang melihat kemudian ketika bertutur kata perkataannya sangat bagus intonasinya, kemudian mempunyai kelebihan lagi dari karakternya yang ramah, yang lembut, kemudian pergaulannya yang terjaga, maka jangankan perempuan, laki-laki pun akan sangat tertarik, bukan tertarik terhadap birahi, mohon maaf, tetapi akan takjub, menyukai, waman kholatahu ma'rifatan ahabau, dan orang yang sudah terbiasa bercampur bergaul dengan Rasulullah SAW, maka dia akan timbul rasa mencintai Rasulullah SAW. Yaqulu najituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Kata nah itu yaitu orang-orang yang melihat kepada Rasulullah, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Saya belum pernah melihat orang lain sebelumnya, walaupun ada seorang nabi yang dulu pernah dihikayatkan, Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana Siti Julaiho dan para perempuan-perempuan di masanya sangat begitu tertarik oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi apabila dibandingkan dengan Rasulullah SAW, kata para yang melihat, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW sebelumnya yang membandingi daripada fisikly Rasulullah SAW, dan sesudahnya pun saya tidak pernah mendengar ataupun melihat secara langsung kelebihan Rasulullah mengalahkan ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga dihikayatkan ketika Nabi Yusuf melewati para wanita-wanita yang sedang mengupas mangga, tanpa sadar dia mengupas bukan mangga lagi, tetapi tangan-tangan daripada perempuan tersebut, karena terpana pada pandangan pertama ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika melihat Nabi Yuna Rasulullah SAW, jangankan manusia, matahari pun tidak sanggup untuk memberikan cahaya melebihi dari nur Rasulullah SAW. Maka bagaimana mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, begitu karakter yang baik, mempunyai fisik yang baik, panutan yang baik, watak yang lebih mulia, pergaulan yang terjaga, ketampanan jangan lagi dipertanyakan. Rasulullah SAW idaman bagi para kaum hawa, begitu pula idaman bagi para laki-laki yang berhubungan secara langsung, berkomunikasi secara langsung, akan ada ketertarikan kepada Rasulullah SAW untuk lebih mencintai sebagai sahabatnya, sebagai pengikutnya. Walaupun kita umat akhirnya, umat akhir zaman termasuknya, umat yang terakhir, tetapi kita masih bisa mendengar melalui hikayat-hikayat khususnya dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah ini, bagaimana kesukaan makanan, kesukaan Rasul, bukan hanya mendengar bagaimana perang Rasul saja, tetapi kehidupan sehari-harinya, cara berpakaiannya. Nanti kita akan bahas tentang masalah keseharian Rasulullah dalam berpakaian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.